Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haikal Abiudaifullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang akan menjelaskan pengaruh Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia sejak era reformasi. Sebelumnya, kita harus tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi Islam terbesar di dunia. Jumlah populasi Islam di Indonesia diperkirakan mencapai 229 juta jiwa. Konsep agama tentu saja tidak terpisahkan dalam politik Indonesia, seperti upaya diplomasi Jokowi yang mengangkat cerita Islam di tanah air. Kemudian pada pemilu tahun 2004, Partai Islam mendapat 18% suara, 15,1% suara pada tahun 2009, dan 14,4% pada pemilu tahun 2014. Para petinggi politik di Indonesia selalu ingin mendapatkan suara para peserta Muslim, karena eh, karena karena penduduk Muslim di Indonesia tentu saja sangat besar. Dan sekarang kita akan masuk ke perkembangan pengaruh Islam dalam pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia. Pertama, setelah rezim Soeharto runtuh, di negara kita memasuki era yang disebut era reformasi. Kekuatan-kekuatan politik Islam yang sebelumnya ditekan mulai tumbuh kembali. Periode ini disebut sebagai fase krusial perubahan peta politik di Indonesia dan munculnya kembali kekuatan politik Islam dalam mempengaruhi politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Indonesia kemudian menjadi negara demokrasi dan mendapat perhatian lebih dari dunia barat. Karena demokrasi dapat diterapkan dengan baik di negara dengan penduduk muslim yang besar. Kemudian dunia barat beranggapan bahwa Indonesia mampu menjadi contoh alternatif bagi negara-negara Islam dalam penerapan demokrasi. Kemudian berlanjut kepada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang dikenal sebagai SBY. Islam lebih berperan dalam menopang diplomasi Indonesia saat berinteraksi dengan dunia internasional. Faktor kepentingan domestik menjadi salah satu misi politik luar negeri pemerintah. Kemudian pada era SBY juga menunjukkan bagaimana faktor intermestik dan internasional sangat menentukan arah politik luar negeri Indonesia. Kemudian setelah SBY menjabat sebagai presiden, Joko Widodo menggantikan jabatan tersebut. Citra Islam kembali diangkat dengan terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres tahun 2019. Ma'ruf Amin bisa diketahui sebagai seorang kiai NU yang juga instrumental dalam gerakan 212. Ia adalah ulama yang memberikan fatwa bahwa pernyataan Basuki Cahayapurnama terkait pernyataannya tentang surat Al-Maidah pada saat itu sebagai suatu penistaan agama ketika menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia. Selain itu juga, Ma'ruf Amin juga banyak mengisukan secara publik fatwa mengenai penyesatan yang dilakukan Ahmadiyah, ucapan hari Natal, dan juga fatwa lain soal kelompok LGBT. Dalam hal ini, Ma'ruf Amin dapat dilihat sebagai seorang aktor yang dapat dilihat sebagai seorang aktor penting karena pernyataan-pernyataan dan gagasan-gagasan yang dinarasikannya. Kemudian, upaya Jokowi mentransformasikan kebijakan luar negeri tertanam pada kegiatannya bersama Kuwait, menyusun rancangan resolusi untuk mengutuk aksi kejam Israel. Kemudian Jokowi juga melayangkan kritikan keras terhadap kebijakan AS dan Australia yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Presiden Jokowi juga sangat bersimpati terhadap kasus pembantaian Rohingya di Myanmar. Beliau juga menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk mengunjungi Myanmar. Kemudian kita masuk ke dalam pengaruh Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang terjadi dalam berbagai peristiwa atau organisasi-organisasi internasional. Yang pertama adalah Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. OKI ini dilatar belakangi oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam. Salah satu pemicu terbentuknya organisasi ini adalah pembakaran Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969 oleh Zionis Israel.
Organisasi ini bertujuan antara lain untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota, serta mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota dan mendukung perdamaian dan keamanan internasional. Anggota OKI di awal terbentuknya hanya berisi 30 negara. Selama 40 tahun berdiri, jumlah anggotanya terus bertambah. Dan saat ini, OKI beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim di kawasan Asia dan Afrika. Keanggotaan tersebut juga termasuk negara Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel. Indonesia mengkritik keras terhadap Amerika Serikat dan Australia yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kemudian melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia mengecam tindakan Australia yang memindahkan kedutaan besar Israel ke Yerusalem. Indonesia menilai bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional, dan permasalahan ini berlanjut pada saat Indonesia mengumumkan penundaan penandatanganan perjanjian perdagangan dengan Australia. Menteri Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa ditandatangani atau tidaknya perjanjian perdagangan tersebut tergantung pada posisi Australia pada soal kedutaan. Begitu juga dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mengeluarkan pernyataan sama dengan Menteri Perdagangan. Dan dari respon Indonesia yang telah saya sebutkan tadi terhadap isu Australia pemindahan kedutaan Amerika ke Yerusalem, hal ini sejalan bagaimana yang dikatakan oleh Donnelly bahwa gerakan politik Islam di Indonesia memiliki pengaruh tidak hanya terhadap manuver elit dan partai politik, namun juga dalam pembentukan kebijakan dalam hal ini, yaitu kebijakan luar negeri. Dan jika perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Australia gagal, maka konsekuensi yang mungkin ditanggung Indonesia adalah kehilangan kesempatan untuk peningkatan ekspor ke Australia karena banyak tarif yang dipotong atau dikurangi. Indonesia juga dapat kehilangan peluang untuk mengembangkan industri otomotif elektrik karena Australia banyak meringankan persyaratan untuk kerjasama tersebut. Kemudian berikut adalah tantangan bagi Indonesia, yaitu Indonesia akan mendapatkan banyak tantangan, bukan dari faktor atau tekanan domestik yang terdiri dari mayoritas Muslim, melainkan tantangan untuk memutihkan dua ekspektasi atau harapan dari dunia Barat tentang penerapan demokrasi dalam negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kemudian, isu terorisme juga masih terus meliputi Indonesia. Jaringan pelaku terorisme masih lekat dengan Indonesia. Kemudian Indonesia juga masih memiliki banyak persoalan di dalam negeri yang mungkin pada saat ini belum terselesaikan, yaitu contohnya seperti korupsi, kesenjangan ekonomi, dan kemiskinan. Kemudian berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki peran penting dalam pertimbangan pengambilan keputusan politik ataupun kebijakan luar negeri. Namun demikian, seringkali keputusan yang dibuat itu hanya untuk kepentingan dalam negeri, seperti untuk kepentingan politik untuk meraih simpati dari masyarakat Muslim dan sebagainya. Oke, baiklah. Demikian yang saya sampaikan. Saya Ahmad Haikal. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.